Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bifadlihi taqal muttaquna rabbahum wa bifadlihi dalafa ila jannatil karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun fa ammal munajjiyat fattaqullah fi sirri wal alaniyah wal qaul bil haqqi fir ridha والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فالشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan 3 hal yang bisa merusak. Yang menyelamatkan antara lain takwa kepada Allah dalam sepi maupun keadaan ramai. Yang kedua, berkata benar atau adil dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi marah. Dan yang ketiga, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan 3 hal yang merusak antara lain, yang pertama ialah bakhil yang kelewatan, yang kedua nafsu yang diikuti, yang ketiga ujub kepada dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang saling bertentangan. 3 penyakit perilaku yang terakhir dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara 3 hal yang pertama justru sebaliknya, menyelamatkan hamba dari kerusakan-kerusakan itu semua. Pertama, takwa kepada Allah. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana karena menuntut seorang hamba secara total patuh dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kerap saling paham bahwa ketika disebut kata takwa maka yang terbang sekedar melaksanakan sholat, puasa, haji dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin serta akidah dan syariah serta akhlak. Dalam hadis di atas disebut takwa Allah fi sirri wal alaniyah, artinya takwa dalam keadaan sepi maupun keadaan ramai. Takwa menuntut seseorang hanya takut dan malu kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan atau nafsunya sendiri. Dalam pesan Rasulullah itu, takwa Allah fi sirri wal alaniyah bisa dikontrasikan dengan perilaku merusak hawa muttaba'un atau hawa nafsu yang sering dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat karena musuh terbesarnya adalah nafsu atau diri kita sendiri. Pernahkah kita merasakan kita terlihat begitu baik dan soleh saat bersama orang lain dan begitu binal dan durhaka saat sendirian? Disinilah letak ujian takwa. Takwa tidak mengenal kata sendiri karena ia berangkat dari keyakinan bahwa seluruh gerak-gerik kita di dunia pasti tak terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam riwayat lain, berlaku adil dalam kondisi ridho maupun marah. Al-adlu fir ridho wal ghadab. Emosi kita yang pasang surut tak boleh menggoyahkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meskipun kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal kendati pun kita tidak menginginkannya. Memegang prinsip sangat tergantung pada cara kita mengolah diri, bagaimana kita
mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan pandangan dan sikap terhadap mereka. Karena itu benar dalam kondisi ini merupakan lawan dari perilaku merusak i'jabul mar'i binafsi atau ujub terhadap diri sendiri. Ketiga, sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri dari kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan atau ghayah, melainkan sebatas sarana atau wasilah. Karenanya penggunaannya pun seyogianya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara irit, pelit, dan mubazir, pemborosan atau hura-hura. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang diinginkan seorang tidak selalu diidentikan dengan keperluannya, karena kebutuhan senantiasa punya porsi, sementara keinginan luas dan tidak terbatas. Anjuran hidup sederhana dalam kondisi apapun sangat relevan bila dikaitkan dengan hakikat yang sejatinya karunia Allah. Karena bakhil berkaitan dengan kekayaan juga perbuatan seseorang. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wasyuhha fa innama ahlaka man qablakum." Asyuh, jauhilah perbuatan yang sangat kikir, karena ia merusak orang sebelum kamu. Ketiga hal di atas berhubungan saling terkait antara satu dengan satu yang lain, meski terklarifikasi masing-masing. Tiga sikap, namun sejatinya semua bermuara pada pilihan. Apakah kita memposisikan Allah sebagai tempat bergantung dan muara tujuan, ataukah selainnya, termasuk orang lain, kekayaan, dan ego diri kita sendiri. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان ليوم الدين وارض على معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.